Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 11 September 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, di sini hari ini adalah hari yang penting ya, karena nanti malam kita akan ada yang namanya data dari CPI di Amerika, yang dimana data CPI ini adalah data CPI yang ada di bulan Agustus, yang dimana bulan Agustus adalah bulan dimana untuk pertama kalinya tarif Trump itu berlaku secara global. Jadi otomatis untuk di hari Kamis ini kita bakal melihat gejolak market yang sekiranya itu lumayan ekstrim. Ya, untuk nanti malam diperkirakan untuk inflasi inti yang month of month diperkirakan akan flat di 0,3%. Sedangkan year on year juga sama di 3,1%. Tetapi dari segi headline inflasi yang month of month itu naik dari 0,2 ke 0,3, sedangkan inflasi headline yang year on year itu naik dari 2,7 ke 2,9. Kemungkinan seperti itu. Dan untuk target ataupun dari proyeksi dari The Fed ataupun FOMC adalah untuk maksimal dari inflasinya adalah sebesar 3%. Jadi kalau headline inflasi year on year keluar di atas 3% nanti malam ataupun 3% pas, itu bisa menjadi trigger yang cukup berbahaya, yang dimana berarti skenario untuk pemotongan suku bunga yang dimana sekarang di price in adalah sebanyak 3 kali, yaitu September, Oktober, dan Desember, itu mungkin bisa berubah hanya sebatas 2 kali. Jadi ketika proyeksi itu ataupun spekulasi itu mulai berkurang, jadi otomatis USD bakal menguat dan itu bisa membebani untuk gold bisa bergerak naik lagi. Tetapi ingat, untuk gold sendiri sifatnya memang bertolak belakang dengan suku bunga, tetapi sifat gold dengan inflasi itu adalah sejalan ataupun berbanding lurus ya. Jadi otomatis kalian harus tahu juga nanti malam ini tingkat inflasinya bakal seperti apa. Jadi kalau kalian ada yang ingin trading pada saat news nanti malam, pada saat CPI, lebih baik kalian itu perhatikan datanya secara keseluruhan, ataupun kalian pantengin ini semuanya. Ya, tidak bisa seperti NFP yang hanya ngelihat dari NFP dan juga unemployment rate. Untuk CPI nanti kalian lihat inflasi intinya yang keempatnya ini, yang dua ini, dan juga headline inflasi yang dua ini. Jadi kalau semua ini hasilnya hijau, ya hasilnya hijau semua, yang di atas konsensus semua, jadi itu bisa menjadi trigger yang membuat ya udah itu USD bisa naik dan gold bisa ditekan untuk turun. Dan kebalikannya, jika misalnya nanti malam itu kita melihat inflasinya turun seperti yang dikatakan Trump di sini, beliau udah mengatakan bahwa no inflasi, too late, must lower the rate big right now, gitu kan. Jadi dibilang bahwa tidak ada inflasi, tapi kita tidak tahu ya. Untuk inflasi di bulan Agustus, sekali lagi inflasi Agustus adalah inflasi di mana tarif mulai diberlakukan. Jadi semisalnya jika memang harga barang-barang naik karena tarif yang ditetapkan oleh Trump, jadi seharusnya ini inflasinya naik. Secara logikanya seperti itu, inflasinya seharusnya naik karena tarifnya sudah mulai kena. Tapi nggak tahu deh apakah memang beneran seperti ini ataukah bluffing dari Trump ini yang dikatakan tulit, yang dimana tidak ada katanya inflasi. Well, kita lihat nanti malam seperti apa. Untuk nanti malam selain data inflasi, kita juga dibarengi dengan data tingkat pengangguran mingguan. Untuk tingkat pengangguran mingguan diperkirakan akan ya cenderung flat di 237 ke 235 dan 240. Untuk yang continuing jobless claim diperkirakan akan hasilnya mix, bisa naik dan ini bisa turun. Jadi nanti malam selain adanya tingkat inflasi, kita juga ada tingkat pengangguran mingguan klaim ya, seperti biasa. Sisanya sih untuk nanti malam kita tidak ada dari di sini ada US Federal Budget Balance. Ya ini jam 2 pagi sih, jadi tidak akan terlalu gimana. Ya, untuk dari segi Trump tidak ada ngomong lagi. Untuk dari segi geopolitik, saya tidak ada baca statement tertentu sih dari Trump yang katanya tentang Israel dan juga Hamas tersebut. Untuk dari segi Rusia dan yang katanya menyerang Polandia, ini masih belum pasti ya, ini masih belum pasti, tapi market dari oil sudah bereaksi sedikit sih, tapi dari gold ini masih belum kelihatan ya.
Jadi sementara ini belum ada data yang geopolitik yang bisa diberikan. Untuk kemarin dari data PPI itu turun ya. Karena data PPI di sini sekali lagi data Producer Price Index. Jadi Producer Price Index di sini kalau dibilang harganya turun memang dari segi produsen, cuma kita tidak tahu nanti dari segi konsumen. Sekali lagi ya, tarif itu dibebankan kepada konsumen. Biaya tarif itu dibebankan kepada konsumen. Jadi kalau memang nanti harganya naik, ya itu bisa jadi. Karena kalau dibilang dari ini data inflasi yang produsen memang sudah diperkirakan turun, ya ini marketnya sudah price in. Sehingga kalau kemarin malam kalian lihat pada saat news ya, itu marketnya didorong naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan turun lagi. Ini menjadi hal yang cukup luar biasa ekstrim kemarin malam ya. Luar biasa ekstrimnya kemarin. Jadi volatilitasnya lumayan, cuman dari segi arahnya ini masih belum jelas. Kalau dilihat volatilitasnya dalam kurun waktu 2 jam sih lumayan ya. Nggak lumayan sih, ini termasuk kecil, cuma 150 pip, tapi lumayan atas bawah bantingannya. Cuma berapa candle naik, berapa candle turun lagi, kemudian naik lagi, cukup ekstrim. Volatilitasnya besar, cuman tidak terlalu besar secara jarak. Oke? Nah, jadi seperti itu dari segi fundamental, dan di sini saya mau sekali lagi kalau ada ya teman-teman di sini yang ketinggalan untuk mengikuti Golden Entry webinar, sekarang sudah dibuka untuk yang batch yang kedua yang akan dilaksanakan tanggal 19 September 2025 yang akan dilaksanakan di minggu depan hari Jumat jam 19 WIB. Jadi sekiranya yang ingin mengetahui indikator baru yang khusus yang sudah diterapkan di gold, yang juga sudah punya data backtest dan sudah teruji valid juga, dan ingin mengetahui bagaimana scalping di gold dan dengan menggunakan indikator yang siap pakai di sini, kalian bisa langsung chat via WhatsApp ataupun isi link Google Form yang ada di pin komen di bawah yang sudah saya pin. Oke? Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau ada yang mau ikut, ini bisa langsung isi Google Form di bawah. Hari hanya Jumat tanggal 19 September minggu depan. Oke? Nah, untuk hari ini secara teknikal bagaimana? Well, secara teknikal kita tidak melihat kejadian apapun sih ya. Dari segi demand, ini marketnya sudah ngambil area demand di M30 ya, ngambil area demand, tapi ini ngambil demandnya di jam 3 pagi sih. Siapa coba yang bangun jam segini ya? Saya sih nggak ada ngambil ya. Saya kemarin ada ngambil sell di sekitaran 3655 di sini, di fair value gap M30 dan juga di di fair value gap M30 sih. Di sini fair value M30 dan juga ada BPR tengah-tengahnya saya ada ambil di sekitaran 3655. Untungnya ini beneran turun sih. Turun dulu kemudian kena news ya. Alhasil kena break even lagi, kemudian saya ada entry sell lagi dan profit sedikit. Intinya kemarin saya lebih prefer buat cari sell sebenarnya. Nah, untuk sekarang saya masih menunggu ini maunya kemana arah market ya. Yang penting di sini kalau dilihat marketnya sudah respect area demand ya, ini respect sudah kena area demand dan sekarang sudah bergerak naik, jadi otomatis kita menunggu maunya seperti apa. Ya, sekarang saya ulang dulu untuk analisanya ya. Dari segi daily sekarang ya, dari segi daily kalau kita lihat memang kemarin kita gagal ngebuat, bukan kita gagal sih, marketnya tidak jadi ngebuat yang namanya evening star karena ini ditutup candle bullish, tetapi kalau dilihat berarti kita punya satu valid resisten yang bisa dipakai dari segi daily, dari segi satu candle hijau adalah di 3646 ya, atau nggak di 3645, dengan tertingginya adalah di 3675. Jadi range ini adalah range daily resistance ya. Jadi range ini adalah range daily resistance dari ujung ekor hijau sampai ke ujung ekor merah. Jadi sebesar ini adalah range dari segi daily. Jadi untuk tanda-tandanya yang pertama adalah kalau hari ini kita bisa tutup lagi di atas 3646. Kalau bisa tutup di atas 3646, well itu saya rasa itu bisa menjadi trigger marketnya bakal bisa naik lagi sampai ke 3675 ya untuk nge-sweep all time high-nya. Dan kemudian apakah dia nge-sweep kemudian turun atau justru malah naik terus sampai 3700 ya. Dari segi indikator kalau dilihat dari segi daily tidak ada perubahan apapun ya.
Dan untuk dari segi support daily sekarang untuk versi minornya adalah di sini. Penutupan yang ada di tanggal 9 September yang ada di 3624. Jadi untuk range pendek sekarang adalah dari segi daily yaitu di 3646 dan 3624. Adapun satu trigger candle close di atas ataupun di bawah dari dua harga tersebut itu bisa menjadi next target bahwa marketnya akan lebih prefer melakukan hal tersebut. Jika dia ke atas, kemungkinan dia bisa naik nge-sweep 75. Kalau dia close di bawah, berarti kemungkinan dia bisa turun ngetes 3600 atau ekstrim dia bisa masuk ke fair value gap yang ada di 3575 dari segi daily. Ya, dan ngejar area demand yang ada di 3550. Ya, jadi penentuan untuk sekarang versi pendeknya adalah di 3646 secara resisten dan 3624 selaku support. Sedangkan dari segi H4 kalau kita lihat ini 3646 saya delete ya karena kan itu perlu segi daily. Yang penting kalian ingat aja ya. Kemudian dari segi H4 ini harganya masih sama yang ada di 3668 dan di sini 3624 berarti adalah area supportnya sekarang ya. Ini adalah H4. Jadi H4 sekarang adalah di 3668 sampai di 3624. Besar range tersebut. Untuk di tengah-tengahnya ataupun kalau mau dicari pivotnya, untuk pivot dari 3668 sampai 3624 ini sih, ini kan 433 pip ya, dan kalau kita bagi 2, 433 dibagi 2 berarti itu didapat adalah 216. 216 itu berarti ada di sekitaran harga sekarang. Ya, yang ada di harga 3646 resisten daily. Di sini pivotnya. Sama ya. Ini pivot sih 3646, ya inilah pokoknya. Ini adalah pivotnya. Jadi kalau dibilang ini adalah area yang bisa menentukan marketnya naik ataupun turun, saya rasa tidak terlalu signifikan sih ya. Karena kemarin kan marketnya close di sini di atas 3646 tapi akhirnya turun lagi, dan barusan H4 sebelum yang ini kan marketnya tutup di bawah tapi sekarang marketnya malah naik lagi. Jadi pivot di 3646 saya rasa tidak terlalu berpengaruh sih. Ya, tidak terlalu kelihatan. Dari segi indikator secara H4 dari segi powernya kita sudah mulai kehilangan power untuk naik. Sedangkan secara momentumnya ini masih ada. Jadi kalau kita kehilangan power dan juga kehilangan momentum secara H4, kemungkinan kita bisa lumayan drastis turunnya. Turunnya kemungkinan ya ini bisa sampai 3600 ya. Dari segi H4 seperti itu. Ini kita tidak ada hal yang lain sih. Ini atas dan bawah udah itu aja. Marketnya tidak memberikan kita apapun dari segi H4. Dari segi H1 indikatornya kalau dibilang ya ini masih di tengah-tengah RSI-nya, momentumnya masih belum kelihatan. Secara stokastik memang dia sudah lumayan ke bawah tapi dia tidak sampai ke zona oversold. Jadi ini masih di tengah-tengah. Jadi kemungkinan news nanti malam sih kita bisa lihat maunya ini seperti apa. Apakah prefer naik atau prefer turun. Dari segi H1 kalau yang bisa saya lihat kemarin kan saya ada bilang untuk ambil resisten kecil di sini ya di 3640. Nah, ini kemarin ini marketnya tadi pagi sih tepatnya ya. Kena 3640 close di bawah. Kemudian di sini juga ada doji tapi marketnya kemudian tadi pagi market buka langsung naik lagi. Jadi 3640 di sini kayak tidak terlalu di respect sama market sih secara H1 ya. Mungkin kita ganti ya. Saya rasa ini 3640 kita bisa geser sih. Ini tidak terlalu bisa dipakai sama market. Berarti secara H1 sekarang kita bisa pakai dua area ini. 3638 selaku support dan 3635. Jadi ini adalah selaku minor supportnya yang ada di time frame H1. Untuk resisten H1 sekarang berarti ada di 3657 sampai di 3654. Jadi ini adalah resistennya. Ya, ini adalah resisten dan ini adalah supportnya. Karena dia berhenti di sini soalnya ya. Berhenti dan nggak mau lanjut turun. Kalau dia ini lanjut turun, saya kan masih prefer pakai di 40. Tapi karena dia tidak lanjut turun dan naik, berarti ini yang dipakai sama marketnya.
Dan ini kemarin saya udah bilang di sini candle nggak punya ekor ya, beneran marketnya turun sampai candle nggak punya ekor dan kemudian naik lagi. Jadi kalau secara H1 di sini marketnya tidak memberikan kita apapun ya, tidak memberikan kita kejelasan apapun di sini marketnya maunya gimana. Cuman kalau ditanya sekarang ya, kita bicara market structure. Secara H4 ini masihlah bearish. Karena sekali lagi H4 ini tutupnya sudah change of character di sini. Ya, sudah change of character di sini, ingat ya. Change of character jadi otomatis bearish. Dan kalau diukur secara Fibo-nya, ini memang marketnya kena 61,8 ya, kena 61,8 dan kemudian turun. Problemnya ini sudah kena 61,8 turun, tapi dia tidak turun di bawah 23,6, berhenti di 38,2. Nah, ini yang saya worry, marketnya bakal bisa melanjutkan kenaikan. Itu aja sih. Karena kalau dibilang secara hubungan sekarang ya antara fundamental dan technical. Secara fundamentalnya diperkirakan nanti malam CPI nanti malam adalah meningkat ataupun memanas lagi. Jadi seharusnya jika ini memanas, goldnya bisa turun. Dan jika ini memang secara H4 menunjukkan yang namanya sudah change of character dan seharusnya ini bisa turun, maka itu bisa inline. Jadi ketika fundamental dan technical inline, ini sekalinya turun lumayan, bisa sampai 3.600. Tapi kalau semisalnya fundamentalnya ini merah, dalam artian inflasinya tidak ada kenaikan, lebih cenderung flat, dan H4 ini tidak jadi yang namanya melakukan change of character, ini kemungkinan marketnya bakal lebih prefer untuk ngelihat time frame daily lagi ya, yang dimana berarti kemungkinannya adalah dia bisa untuk merambat lebih tinggi lagi ya, karena ini H4 doang sih yang bearish ya, time frame yang agak sedikit besar H4 nya bearish, tapi dari segi H1 ini masih bullish ya. Karena H1 kan ini marketnya ngebuat lower low, kemudian di sini break of structure, change of character di sini, kemudian dia turun, kemudian dia ngebuat higher high, kemudian dia ngebuat lower low, lower high, lower low, tapi tidak ada satupun candle close. Ya, dari segi H1 di sini kalau kita lihat tidak ada satupun candle close di bawah, sebentar, ini dia, nah ini kan berarti dia naik ya, naik turun, ini enggak ya, candle close turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik, berarti ini adalah higher low-nya terakhir. Kemungkinan sih seperti ini ya, karena ini H1-nya, aduh ini candle errornya bikin gergetan sih ya. Nah kan ini sudah change of character nih ya, ditarik dari sini nih. Lihat, ini kan change of character nih, close candle. Nah, sekarang dicari high-nya di mana? Kalau di sini dia turun, di sini dia turun lagi, di sini dia turun, di sini tapi dia lebih tinggi daripada ini. Berarti ini dan ini adalah di sini. Dan begini berarti ya. Begini. Kemudian di sini terjadi minor change of character, kemudian naik, terjadi minor lagi, kemudian dia naik dan terjadi minor lagi. Well, secara H1 kalau kita pakai ini, pakai apa namanya ini, memang kita sudah change of character dari time frame H1, tapi ini terlalu maksa sih ya, karena kalau kalian lihat ini kan di 3641 ya, yang saya udah bilang kemarin di 3640 ini reject, kemudian di sini nih ya, dua candle sebelum penutupan di sini dan tadi pagi jam 6 ini bikin agak sedikit goyang nih. Kalau memang ini adalah change of character dari segi H1, seharusnya kita bisa melihat penurunan, dan seharusnya ini secara time frame H1 3640 seharusnya di respect. Dia breakout dan harusnya kita melihat penurunan ke bawah, tapi dia malah balik lagi naik ya, ini dia malah balik lagi naik. Nah ini yang bikin saya sedikit worry sebenarnya, apakah benar ini adalah change of character atau ini hanya sekedar manipulasi. Itu aja sih. Jadi secara H1 jika memang ini adalah change of character, maka lower high terakhir dari segi H1 adalah ini. Ya ini low, kemudian ini berarti ya. Ini berarti 3649 adalah lower high terakhir dari penurunan secara change of character-nya. Jadi jika semisalnya marketnya mau melakukan break of structure,
Berarti marketnya itu wajib ada close candle di bawah low paling bawah yang ada di 3635. Berarti ini akan juga sesuai dengan adanya support yang ada di 3635 di sini. Jika ini memang ini marketnya change of character secara H1 dan inline dengan H4 yang masih change of character walaupun daily-nya bullish. Jika ini turun ya, turun, area supportnya ini sudah tidak di respect dan juga break di bawah shadow-nya di sini, close candle. Kalian cari retest sedikit, nanti kalian bisa cari sell dengan target bisa sampai sweep low Asia yang ada di 3619. Masuk lagi ke area demand M30-nya. Dan ekstrim sih bisa sampai liquidity-nya di sini. Tapi menurut saya sih paling bawah dulu ya sampai 3619 untuk ngambil Asia low di hari kemarin, hari Rabu. Itu kalau dia turun ya kan. Tapi kalau justru dia naik kayak begini, berarti dia kemungkinan adalah bisa nge-sweep high New York di sini ya. High New York yang ada di 3656 sampai 3657. Jadi kemungkinannya jika dia naik di atas 3649 close candle, berarti kemungkinannya dia bisa naik sampai ke resistannya. Kalau dia turun ya, saya sih masih prefer turun ya, karena kalau yang saya lihat di sini jika dia turunnya lumayan besar dibandingkan dengan naik ya. Ini bias saya sih, tapi kalau secara overall sih ini sebenarnya bullish ya kan. Memang kalau dibilang hanya sekedar segini doang, strukturnya yang hanya kemarin dari jam 6 sore ini sudah mulai bearish. Karena kalau dilihat ketika dia break resistance, ngejar high di New York-nya itu hanya 74 pip. Atau enggak, let's say kita ambil pre New York ya. Itu hanya 77 pip. Tapi ketika dia break di bawah ataupun melakukan break of structure dari 3635 itu bisa all the way down sampai Asia low kemarin itu 151 pip. Jadi kalau dibilang opportunity-nya yang menghasilkan lebih besar sebenarnya adalah bagian bawah. Tapi kalau itu marketnya bergerak sesuai, kalau marketnya tidak bergerak sesuai sih ya udah. Apalagi nanti malam kita ada news ya. Dengan adanya support di 3638 dan 3635 dan resistance sekarang di 3654 dan 3657, ini bisa membuat sedikit berat arah goldnya mau kemana. Tidak menutup kemungkinan jika misalnya dia break di atas 3650, itu bisa terjadi false change of character. Justru malah dia naik, ngebanting turun lagi dan potensial itu bisa menjadi inducement. Ya, itu bisa terjadi juga. Jadi hati-hati. Maksudnya yang saya maksud adalah begini ya. Dia low, lower high, lower low, dia naik misalnya ya kan, ngambil high-nya di sini, tapi ujung-ujungnya dia malah turun. Berarti otomatis ini adalah inducement-nya. Tapi kalau dia bergerak normal ya seharusnya begini. Gitu. Ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Kemungkinan jika semisalnya ini marketnya antara merah semua ataupun hijau semua, targetnya adalah paling ekstrim ke bawah sampai 3605 dan paling atas berarti sampai 3675 ya. Itu adalah target yang possible jika semua berita nanti malam itu bergerak dalam satu arah. Tapi kalau hasilnya mix ataupun campur-campur, siapkan kemungkinan bahwa bakal terjadi yang namanya sweep atas bawah secara cepat. Ya, berarti kita perlu yang namanya konfirmasi, walaupun hasil newsnya mix ya, kita perlu at least penutupan 15 menit ataupun H1 untuk mencari kepastian apakah dia nanti ujung-ujungnya prefer naik atau ujung-ujungnya prefer untuk turun. Ya, jadi harap hati-hati nanti malam. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.